Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau berbagi resep nastar ekonomis. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 200 gram Royal Palmia margarin mix butter. Royal Palmia ini klaimnya dia sudah mengandung butter. Aromanya lebih harum daripada margarin biasa dan harganya juga ekonomis. Atau teman-teman juga bisa menggantinya dengan Blue Band Cake and Cookies. Lalu tambahkan 40 gram gula halus. Ini aku buat sendiri dari gula pasir yang di blender. Lalu gula halusnya ini kita saring, karena biasanya gula halus itu suka ada yang membatu atau mengeras, jadi harus disaring. Aduk hingga tercampur rata, hingga teksturnya creamy dan halus. Seperti ini, udah halus. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur. Lalu aduk rata. Lalu masukkan 25 gram susu bubuk, 20 gram tepung maizena. Aduk hingga rata. Udah tercampur rata, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 280 gram. Ini aku pakai tepung terigu protein rendah, merek Kunci Biru. Ini aku masukkan bertahap tepung terigunya sambil diaduk. Aduk hingga tercampur rata. Kalau adukannya udah mulai berat, bisa diaduk menggunakan tangan. Tapi untuk mengaduknya jangan terlalu kuat atau jangan terlalu ditekan. Dan jangan terlalu lama agar adonannya itu nggak overmix, karena dapat menyebabkan adonannya itu menjadi melebar ketika di oven. Jadi cukup diaduk untuk memastikan sampai tercampur rata aja. Hasil akhir adonannya seperti ini, lembut, tapi masih bisa dibentuk. Lalu di sini aku gunakan sendok takar ukuran 7,5 mili atau kalau ditimbang itu berat per adonannya sekitar 7 sampai dengan 8 gram. Kalau udah selesai, kemudian ambil satu adonan, lalu bulatkan dan pipihkan. Letakkan selai nanas di tengahnya, kemudian bungkus selai nanas dengan adonan. Untuk selai nanasnya ini beratnya sekitar 3 sampai 4 gram. Kemudian bulat-bulatkan dan pastikan sampai rapat. Jangan ada yang retak-retak. Bulatkan sampai halus dan mulus. Lalu letakkan di atas loyang. Untuk loyangnya itu nggak perlu diberi olesan apa-apa ya. Jadi adonannya langsung diletakkan aja di atas loyang. Untuk resep selai nanasnya udah pernah aku bagikan. Teman-teman bisa klik tautan yang ada di pojok kanan atas atau nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi ya. Ini udah selesai dibulatkan semua dan siap untuk dipanggang. Jangan lupa sebelumnya ovennya kita panaskan terlebih dahulu sekitar 15 menit atau sampai suhunya stabil. Oven menggunakan api kecil selama kurang lebih 50 menit sampai nastarnya matang, atau sesuaikan lagi dengan karakter oven masing-masing. Jangan lupa di pertengahan waktu mengoven, loyangnya itu kita rolling. Jadi loyang yang bagian atas kita pindahkan ke rak bawah, dan loyang yang di rak bawah kita pindahkan ke rak atas, itu agar matangnya merata. Lanjut oven kembali sampai nastarnya itu matang. Nah kalau udah matang, kira-kira udah bagian bawahnya itu kecoklatan dan nastarnya kokoh, keluarkan dari dalam oven dan kita tunggu dulu sampai nastarnya dingin, baru kita beri bahan olesan. Sambil menunggu nastarnya dingin, di sini kita siapkan untuk bahan olesannya. Ada 2 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan
tambahkan kurang lebih 2-3 gram adonan mentah. Ini adonan nastar yang tadi, jadi kita sisihkan sekitar 2-3 gram untuk campuran bahan olesannya. Aduk hingga tercampur rata. Lalu di sini aku tambahkan dengan pewarna kuning telur. Ini aku pakai sekitar 2-3 tetes atau sesuai selera. Kalau misalkan nggak mau ditambahkan pewarna makanan juga nggak apa-apa ya, boleh dilewatkan aja. Aduk hingga tercampur rata, kemudian saring supaya nggak ada yang bergerindil. Ini udah siap untuk digunakan. Nastarnya udah dingin, kemudian langsung aja kita beri bahan olesan. Oleskan secara merata dan gunakan kuas yang kecil dan bulunya halus agar hasil polesannya itu mulus dan halus. Lakukan hingga semuanya selesai. Olesan yang pertama udah selesai, lalu kita tunggu sampai mengering dulu. Bisa dicek apabila ketika disentuh seperti ini dia udah nggak lengket, artinya udah mengering. Lanjut, beri olesan yang kedua. Kalau olesan yang kedua udah selesai, ini nggak perlu kita tunggu sampai mengering lagi. Jadi langsung aja kita oven kembali. Dan jangan lupa ovennya itu kita panaskan lagi sampai suhunya stabil. Oven menggunakan api kecil, kurang lebih 10-15 menit atau sampai olesannya itu mengering. Jangan gunakan api besar supaya olesannya itu nggak retak dan bagian bawah nastarnya itu nggak cepat gosong. Ini nastarnya udah matang, olesannya udah kering. Keluarkan dari dalam oven dan ditunggu sampai dingin dulu, baru nanti kita kemas ke dalam toples. Ini aku toplesnya pakai yang ukuran 500 gram. Masukkan ke dalam toples. Hasil polesannya glowing dan tingkat kematangannya juga bagus. Bagian bawahnya kecoklatan dan matang merata sampai ke seluruh bagian. Tekstur nastarnya ngeprul. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tekan loncengnya juga. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.